Di jantung hutan Kalimantan yang lebat, di antara gemericik sungai dan nyanyian burung enggang, berdiri sebuah desa kecil bernama Tumbang Lahang. Di sanalah hidup seorang pria muda bernama Lontak, keturunan murni suku Dayak Ngaju yang disegani. Di usia 30 tahun, ia sudah menjadi panglima adat, pemimpin dalam upacara dan pelindung masyarakat. Wajahnya keras, matanya tajam, dan setiap langkahnya membawa wibawa yang membuat orang segan untuk bersuara di hadapannya. Sejak kecil, Lontak tumbuh dalam keluarga Katolik taat. Ayahnya, mendiang Tuan Silas, adalah seorang tokoh gereja lokal yang sering memimpin misa di rumah panggung kayu mereka setiap hari Minggu. Lontak dibesarkan dengan ajaran kasih dan disiplin. Ia hafal banyak doa, rajin mengikuti kebaktian, dan selalu mengenakan kalung salib pemberian ibunya. Di desa, ia dikenal bukan hanya sebagai panglima yang gagah, tapi juga teladan iman Katolik di tengah adat Dayak yang kuat. Namun, di balik ketegasan dan keyakinannya, diam-diam Lontak menyimpan kegelisahan batin. Sejak ayahnya meninggal, ia sering merasa kehilangan arah. Setiap kali berdiri di gereja, menatap patung Yesus yang tergantung di salib, ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa kosong, seolah doanya tidak sampai ke langit. Ia berdoa dengan kata-kata yang sama, tetapi hatinya hampa. Kadang ia menatap langit malam, mendengar suara jangkrik dan desir angin, lalu bergumam lirih, "Apakah aku sudah benar-benar mengenal Tuhan yang kusembah?" Sebagai panglima, Lontak menjalani hidup yang sibuk dan penuh tanggung jawab. Ia memimpin upacara adat, mengatur keamanan kampung, dan mengajarkan anak-anak muda cara berperang dengan mandau dan perisai rotan. Semua orang menganggapnya kuat, tapi tak ada yang tahu bahwa di balik sorot matanya yang tegas, ada jiwa yang gelisah mencari makna hidup. Suatu sore, setelah memimpin upacara panen, Lontak duduk sendirian di tepi sungai Kahayan. Ia menatap air yang mengalir tenang, memantulkan cahaya matahari jingga. Di kejauhan, terdengar lonceng gereja berdentang, mengundang umat untuk berdoa. Namun, untuk pertama kalinya, Lontak tidak beranjak. Ia hanya menatap air dan bertanya dalam hati, "Jika Tuhan begitu dekat, mengapa aku tidak merasakannya?" Malam itu, setelah makan malam sederhana bersama ibunya, Lontak berbaring di balai bambu. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah dan kayu hutan yang lembab. Ia menutup mata, namun pikirannya berputar tak henti. Ia merasa hampa, namun tidak tahu apa yang ia cari. Dalam keheningan malam yang pekat, ia akhirnya tertidur. Dan disitulah semuanya bermula. Dalam tidurnya, Lontak bermimpi berada di sebuah tempat yang asing. Langit gelap, tanah retak, dan suara jeritan manusia menggema dari segala arah. Di hadapannya terbentang jurang besar dengan api menyala-nyala. Dari dalam jurang, terdengar tangisan dan rintihan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba berlari, tapi kakinya terasa berat. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok berjubah putih dengan wajah bercahaya yang menatapnya penuh kasih. "Lontak," suara itu lembut namun menggetarkan, "aku diutus untuk mengingatkanmu. Dunia ini fana, dan akhirat itu nyata. Carilah kebenaran yang sejati. Sembahlah Tuhan yang esa, tanpa sekutu baginya." Lontak tertegun. Ia ingin bertanya siapa sosok itu, tapi suaranya tak keluar. Sosok berjubah putih itu perlahan menjauh, meninggalkannya sendirian di tengah kobaran api dan jeritan manusia. Lalu, tiba-tiba semuanya hilang. Ia terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat, dan jantungnya berdetak kencang. Malam masih gelap, tapi suara jangkrik seolah lenyap. Hanya desiran angin yang terdengar seperti bisikan. Ia menatap ke langit-langit rumah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi hatinya berkata lain. Mimpi itu terasa terlalu nyata.
Keesokan paginya, Lontak berjalan ke gereja dengan wajah pucat. Pendeta paroki menyambutnya seperti biasa. Tapi Lontak hanya duduk diam di bangku paling belakang. Ia tidak bisa fokus pada khotbah. Pikirannya terus kembali ke mimpi tadi malam. Setelah misa usai, ia mendekati pendeta dan berkata, "Bapak, apakah mungkin Tuhan berbicara lewat mimpi?" Pendeta tersenyum. "Bisa saja, Lontak. Tapi jangan terlalu percaya pada mimpi, karena iblis pun bisa menipu." Namun, jawaban itu tidak menenangkan hatinya. Justru membuatnya semakin ingin mencari arti dari kata-kata dalam mimpinya. Sembahlah Tuhan yang esa tanpa sekutu baginya. Hari-hari berikutnya, Lontak menjadi pendiam. Ia sering menyendiri di belakang rumah, membaca Bibel warisan ayahnya. Di suatu malam, ia membuka lembar demi lembar, dan matanya terhenti pada sebuah bagian yang menyebutkan tentang seorang nabi yang akan datang setelah Yesus. Ia membaca berulang kali, hingga dadanya bergetar. "Apakah ini yang dimaksud dalam mimpiku?" pikirnya. Ia mulai menandai ayat-ayat yang berbicara tentang satu Tuhan, tentang kedamaian, dan tentang kebenaran yang kelak akan diturunkan kepada umat manusia terakhir. Semakin ia membaca, semakin hatinya bergetar. Ada keinginan kuat untuk memahami lebih jauh. Meski ia sendiri belum tahu kemana harus mencari jawabannya. Malam itu, ia duduk di depan api unggun di halaman rumah, memandangi bintang-bintang. Dalam keheningan, Lontak berbisik lirih, "Tuhan, jika Engkau benar-benar ada seperti dalam mimpiku, tunjukkanlah aku jalan menuju MU. Aku tak ingin hanya mewarisi keyakinan. Aku ingin mengenalmu dengan hatiku sendiri." Angin berhembus lembut, dan entah mengapa, Lontak merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sebuah panggilan halus di hatinya mulai tumbuh. Panggilan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, meski ia belum tahu akan membawanya kemana. Malam itu menjadi awal dari perjalanan panjang seorang panglima Dayak yang kelak menemukan cahaya Islam. Sebuah perjalanan yang tidak hanya mengubah keyakinannya, tapi juga membangkitkan makna baru tentang keberanian, cinta, dan ketulusan dalam mencari Tuhan. Sejak malam itu, hidup Lontak tak lagi sama. Tidurnya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali memejamkan mata, bayangan api dan jeritan dalam mimpi itu datang kembali, kadang samar, kadang begitu nyata hingga ia terbangun dengan tubuh gemetar. Ia mulai takut pada malam, namun juga penasaran akan makna di baliknya. Seolah ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar bunga tidur. Hari-hari di Tumbang Lahang berjalan seperti biasa. Penduduk sibuk di ladang, anak-anak berlarian di sungai, dan lonceng gereja tetap berdentang setiap minggu. Tapi Lontak merasa dirinya bukan lagi bagian dari ritme itu. Setiap kali ia mendengar doa di gereja, kalimat Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus terasa membingungkan. Ia bertanya dalam hati, mengapa Tuhan yang Maha Kuasa harus dibagi menjadi 3? Pertanyaan itu menghantui pikirannya, membuatnya semakin resah. Suatu malam, ia duduk di depan rumah, menatap hutan yang gelap. Angin bertiup lembut, namun suasananya ganjil. Ia menyalakan api kecil dan mulai membaca beberapa ayat dari Bibel. Tapi matanya berat, dan tak lama kemudian ia terlelap. Dalam tidurnya kali ini, ia kembali dibawa ke tempat yang aneh. Sebuah padang luas, penuh manusia yang berlari tanpa arah. Di langit, terdengar suara yang menggelegar, keras tapi jelas, seperti petir yang berbicara. Hari pembalasan telah tiba. Tidak ada lagi yang bisa kembali. Ia melihat ribuan manusia menangis, memohon ampun, tapi tak ada yang menjawab. Mereka membawa beban di punggung masing-masing. Ada yang menangis, ada yang tertawa seperti orang gila. Tiba-tiba tanah terbelah, dan dari dalamnya muncul api besar. Lontak berlari, berusaha mencari tempat berlindung, tapi langkahnya tersandung. Ia jatuh, dan di hadapannya muncul sosok berjubah putih yang sama seperti dalam mimpinya sebelumnya. Sosok itu memegang tongkat, menatapnya dengan mata penuh kasih namun tegas. "Lontak," katanya, "ini bukan mimpi biasa. Ini peringatan.
Dunia yang kau kenal hanyalah bayangan. Akhirat itu nyata, dan setiap manusia akan mempertanggungjawabkan pilihannya. Lontak menatap sosok itu dengan wajah pucat. "Siapa engkau?" tanyanya lirih. Sosok itu tersenyum. "Aku hanyalah utusan yang diizinkan menunjukkanmu kebenaran. Tuhan yang esa memanggilmu untuk mengenalnya. Tanpa sekutu, tanpa perantara. Dengarkan panggilan itu sebelum waktumu habis." Seketika, tanah bergetar hebat. Api membumbung tinggi, dan dari langit turun cahaya putih menyilaukan. Lontak menjerit, lalu terbangun dengan teriakan keras. Tubuhnya gemetar, keringatnya membasahi bantal, dan napasnya tersengal-sengal. Ibunya berlari masuk ke kamar. "Lontak, kau mimpi apa lagi, nak?" tanyanya panik sambil memegang bahunya. Lontak tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke langit-langit. Dalam hatinya, ia tahu mimpi itu bukan kebetulan. Ada pesan besar yang harus ia pahami. Keesokan harinya, Lontak pergi ke hutan sendirian. Ia ingin menenangkan pikirannya. Ia berjalan menembus pepohonan tinggi, melewati sungai kecil yang jernih. Di tepi batu besar, ia duduk dan menunduk dalam diam. "Jika ini benar panggilanmu, Tuhanku," bisiknya lirih, "tunjukkan aku jalan untuk mengenalmu dengan benar." Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lontak berdoa bukan dengan hafalan gereja, tapi dengan kata-kata dari hatinya sendiri. Ia menangis tanpa suara, merasakan sesuatu yang baru, rasa damai yang lembut namun kuat. Sejak itu, mimpi-mimpi itu tidak berhenti. Namun, kali ini lebih terang dan menenangkan. Dalam salah satu mimpinya, sosok berjubah putih menunjukkan sebuah buku bercahaya. Di sampulnya tertulis huruf yang belum pernah ia lihat, tapi hatinya tahu, itu adalah kitab suci. Sosok itu berkata, "Kebenaran akan kau temukan, bukan dalam warisan keyakinanmu, tapi dalam petunjuk ini." Ketika bangun, Lontak merasa dadanya bergetar. Ia tidak tahu apa maksud mimpi itu, tapi entah mengapa, setiap kali ia mengingat buku bercahaya itu, ada kedamaian yang mengalir di hatinya. Beberapa minggu kemudian, Lontak mulai mencari tahu lebih dalam. Ia mendatangi pendeta desa dan menceritakan mimpinya. Pendeta mendengarkan dengan raut wajah tak suka. "Lontak," katanya tegas, "mimpi seperti itu adalah cobaan dari roh jahat. Jangan biarkan hatimu terpengaruh. Tetaplah pada imanmu." Tapi bukannya tenang, Lontak justru merasa makin gelisah. Ia merasa pendeta menutup pintu penjelasan. Ia tak bisa menerima bahwa sesuatu yang begitu suci dan menenangkan disebut sebagai tipuan. Malam harinya, Lontak kembali membuka Bibel. Ia membaca perlahan, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan mimpinya. Lalu, matanya terhenti pada sebuah ayat yang berbunyi, "Dan ia akan mengutus seorang nabi seperti aku dari antara saudaramu. Dengarkanlah dia." Lontak menggigil. "Seorang nabi?" gumamnya. Ia menutup kitab itu, matanya berkaca-kaca. Dalam hati kecilnya, ia merasa Tuhan sedang menunjukkan sesuatu yang tidak semua orang mau pahami. Hari demi hari, hatinya semakin tenang tapi juga haus pengetahuan. Ia mulai memperhatikan orang-orang luar desa yang datang berdagang. Ada satu hal yang menarik perhatiannya. Setiap kali azan berkumandang dari musola kecil di pinggir pasar, mereka meninggalkan semua pekerjaannya untuk bersujud di tanah. Lontak memperhatikan mereka dengan kagum. Tidak ada patung, tidak ada musik, hanya kesunyian dan kepasrahan. Ia merasakan aura yang sama seperti saat ia berdoa di tepi sungai beberapa waktu lalu. Suatu sore, ketika azan kembali terdengar, Lontak menatap langit dan bergumam. Mereka menyebut nama Tuhan yang sama dengan yang kusembah, tapi dengan cara yang jauh lebih murni. Apakah ini jalan yang hendak Engkau tunjukkan, Tuhan? Perlahan-lahan, hatinya mulai condong pada keyakinan bahwa ada kebenaran yang lebih murni dari apa yang selama ini ia yakini. Ia belum berani berbicara kepada siapapun, bahkan kepada ibunya. Ia hanya menyimpan semua di dalam dada, sambil berjanji pada dirinya sendiri untuk terus mencari.
Beberapa minggu kemudian, Lontak mengalami mimpi terakhir yang mengubah arah hidupnya sepenuhnya. Dalam mimpi itu, ia berdiri di padang putih tanpa batas. Sosok berjubah putih itu datang lagi, kali ini dengan wajah tersenyum. Ia menunjuk ke arah cahaya yang jauh di langit. "Pergilah, Lontak. Cahaya itu akan menuntunmu kepada kebenaran. Jangan takut, karena Tuhan bersamamu." Ketika ia membuka mata, fajar baru saja merekah di balik pepohonan. Udara pagi terasa segar dan penuh kehidupan. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Lontak tersenyum. Ia tahu, inilah saatnya. Mimpi-mimpi itu bukan ancaman, tapi panggilan lembut dari Tuhan untuk menapaki jalan baru. Jalan yang akan membawanya menemukan kedamaian sejati yang selama ini ia cari. Sejak serangkaian mimpi itu, Lontak menjadi pribadi yang jauh lebih tenang, namun pikirannya justru semakin dalam dan tajam. Ia tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Setiap suara lonceng gereja, setiap doa yang diucapkan, kini menimbulkan pertanyaan di dalam hatinya. Ia mulai merasa bahwa Tuhan yang sesungguhnya lebih besar dari sekadar simbol dan upacara. Suatu pagi, sebelum matahari sepenuhnya muncul dari balik kabut hutan Kalimantan, Lontak membuka kembali Bibel tua milik ayahnya. Sampulnya sudah kusam, beberapa halamannya robek, tapi ia merawatnya dengan penuh hormat. Ia duduk di depan jendela, ditemani cahaya lembut mentari yang menembus celah-celah dinding papan. Ia membuka halaman demi halaman, bukan lagi dengan kebiasaan membaca rutin, tetapi dengan kehausan untuk memahami. Tangannya berhenti pada kitab Yohanes, dan ia membaca pelan-pelan ayat yang berbunyi, "Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar." Matanya membesar. Kalimat itu bergetar di hatinya, seperti gema yang selama ini ia tunggu. Ia menatap langit-langit rumahnya yang sederhana, lalu berbisik lirih, "Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah ini maksud dari mimpiku, Tuhan?" Ia menandai ayat itu dengan sehelai daun kering, lalu melanjutkan membaca. Semakin dalam ia membaca, semakin ia menemukan potongan-potongan kebenaran yang terasa begitu dekat dengan pesan dalam mimpinya. Ia menemukan kisah tentang nabi-nabi terdahulu, tentang ajaran kasih dan penghambaan yang tulus kepada Tuhan, tapi tak satu pun menyebut Tuhan dengan sekutu. Hari demi hari, Lontak membaca tanpa henti. Ia tidak lagi pergi ke ladang, tidak memimpin upacara adat. Orang-orang kampung mulai heran. Ibunya khawatir melihat anaknya jarang tidur, tapi ia hanya menjawab lembut, "Mak, aku sedang mencari sesuatu yang hilang dari dalam diriku." Suatu hari, Lontak memberanikan diri untuk berbicara dengan Pendeta Lukas, tokoh Katolik yang paling dihormati di daerahnya. Ia membawa Bibel yang sudah penuh coretan dan bertanya dengan sopan, "Bapak, dalam kitab ini tertulis bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar. Tapi mengapa kita menyembah lewat perantara? Mengapa Tuhan tidak bisa kita sembah langsung?" Pendeta Lukas terdiam sejenak. Ia menatap Lontak dengan wajah tegas, namun juga sedikit waspada. "Lontak," katanya dengan nada lembut tapi kaku, "iman bukan untuk dipertanyakan. Iman adalah untuk dipercayai. Jangan terlalu jauh merenung, nanti kau tersesat." Namun jawaban itu justru menimbulkan pergolakan batin yang lebih dalam. Dalam hati kecilnya, Lontak merasa bahwa Tuhan tidak mungkin menolak orang yang mencari kebenaran dengan tulus. Ia pulang ke rumah dengan langkah berat, namun pikirannya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik halaman-halaman kitab itu. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, Lontak membuka kembali Bibelnya. Ia membaca tentang nabi yang dijanjikan setelah Yesus. Ia berhenti lama di bagian itu. Jantungnya berdetak cepat. "Seorang nabi akan datang dari antara saudaramu. Dengarkanlah dia." Ia menatap kalimat itu lama sekali. Dalam pikirannya muncul banyak pertanyaan. Siapa nabi itu? Mengapa disebut dari antara saudaramu? Hatinya bergetar, dan untuk pertama kalinya, ia mulai mengingat kata Muhammad yang pernah ia dengar dari para pedagang muslim di pasar.
Nama itu dulu hanya sekadar bunyi asing, tapi kini terasa seperti puzzle terakhir yang hilang. Keesokan harinya, Lontak berjalan ke pasar desa, bukan untuk berbelanja, tapi untuk mencari percakapan. Di pojok pasar, ia melihat seorang lelaki parubaya berjenggot putih sedang duduk membaca kitab kecil. Lontak memberanikan diri mendekat. "Pak, boleh saya bertanya?" Lelaki itu tersenyum ramah. "Silakan, anak muda. Apa yang Bapak baca?" "Ini, Al-Quran," jawabnya sambil menatap Lontak. "Kitab suci kami, umat Islam." Lontak menelan ludah. Hatinya berdebar. Ia lalu bercerita singkat tentang mimpi-mimpinya dan ayat-ayat dari Bible yang membingungkannya. Lelaki itu mendengarkan dengan tenang, tanpa menghakimi. "Anak muda," katanya lembut, "apa yang kau alami adalah hidayah. Tuhan sedang memanggilmu. Kami umat Islam juga meyakini Tuhan yang satu, tanpa perantara, tanpa sekutu. Semua nabi dari Adam hingga Isa membawa pesan yang sama, sembahlah Tuhan yang Esa." Kata-kata itu menancap dalam hati Lontak. Ia tidak menjawab, hanya menunduk lama. Ada rasa hangat mengalir di dadanya. Saat pulang ke rumah, langkahnya ringan. Dalam pikirannya, seolah setiap daun yang jatuh, setiap hembusan angin, membisikkan kalimat yang sama, "La ilaha illallah." Malam berikutnya, Lontak kembali merenung. Ia mengambil Bible, lalu menatap ke langit. "Tuhan, jika yang kulihat di mimpiku itu benar, jika yang mereka katakan tentangmu itu benar, maka bimbinglah aku. Aku tidak ingin menentang warisan keluargaku, tapi aku juga tidak bisa menipu hatiku sendiri." Angin malam bertiup pelan, menyalakan nyala api di pelita kecil. Di tengah keheningan, Lontak merasa seolah ada kedamaian baru turun ke dalam jiwanya. Ia merasa tidak sendirian. Ia tahu, ini bukan tentang meninggalkan keyakinan lama, tapi tentang menemukan Tuhan dengan cara yang lebih jujur. Hari-hari berikutnya, ia semakin terbuka. Ia mulai memperhatikan cara orang Islam beribadah, cara mereka sujud, cara mereka berdoa dalam kesunyian, dan bagaimana mereka tetap rendah hati meski hidup sederhana. Tak ada simbol mewah, tak ada patung, hanya hubungan langsung antara manusia dan Tuhan. Suatu malam, Lontak membuka kembali lembaran Bibelnya untuk terakhir kali. Ia menatap tanda-tanda yang dulu ia coret sendiri. Lalu ia menutupnya perlahan dan menatap ke langit yang bertabur bintang. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya, "karena Engkau telah menjawab melalui kitab yang dulu kutinggikan, tapi kini menuntunku kepada kebenaran yang lebih besar." Ia tersenyum, meneteskan air mata, bukan karena kehilangan, tapi karena telah menemukan sesuatu yang utuh. Malam itu, Lontak memutuskan satu hal, ia akan mencari seseorang yang bisa menjelaskan Islam lebih dalam kepadanya. Bukan untuk mengganti keyakinan secara buta, tapi untuk memastikan bahwa langkah berikutnya benar-benar atas petunjuk Tuhan. Dan tanpa ia sadari, keputusannya malam itu akan mempertemukannya dengan seseorang yang kelak mengubah hidupnya sepenuhnya. Ustaz Rahman, sosok sederhana yang akan menjadi jembatan antara hatinya dan cahaya Islam yang selama ini memanggilnya dalam mimpi. Sejak malam itu, hidup Lontak berubah perlahan. Hatinya yang dulu tenang kini dipenuhi pertanyaan. Ia tak bisa lagi tidur nyenyak seperti dulu. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tentang api besar dan jeritan manusia di dalam mimpinya terus menghantui. Kadang, ia terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal, dan dada yang berdebar keras. Pada suatu malam yang sunyi, saat bulan separuh menggantung di langit Kalimantan, Lontak kembali bermimpi. Kali ini mimpi itu lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihat padang luas yang gelap, penuh asap dan tangisan. Dari kejauhan, muncul seorang laki-laki berjubah putih. Wajahnya bersinar seperti cahaya, tapi tak menyilaukan. Sosok itu menatapnya dengan pandangan penuh kasih. "Wahai hamba yang mencari," suara lembut itu bergema, "Tuhanmu hanya satu. Ia tidak beranak dan tidak diperanakan. Kembalilah kepadanya sebelum terlambat." Lontak terperanjat. Ia ingin bertanya, tapi suaranya tak keluar.
Saat ia mencoba mendekat, tubuhnya terasa ringan, seolah melayang. Sosok berjubah itu kemudian menunjuk ke arah sebuah buku besar yang melayang di udara, dengan tulisan asing bercahaya di atasnya. Lontak tak bisa membaca huruf-huruf itu, tapi hatinya memahami maknanya. La ilaha illallah. Tiba-tiba bumi berguncang. Suara gemuruh datang dari segala arah. Api besar menyala dan membakar padang itu. Lontak jatuh bersimpuh sambil menutup telinga. Lalu, semuanya menjadi gelap. Ia terbangun dengan tubuh menggigil. Matanya menatap langit-langit rumah yang gelap. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu mimpi itu bukan sembarangan. Ada pesan yang ingin disampaikan padanya. Tapi dari siapa? Dan apa maksudnya? Keesokan harinya, Lontak pergi ke sungai. Ia duduk di atas batu besar, memandangi air yang mengalir tenang. Di tangan kanannya, ia membawa Bibel tua milik ayahnya, yang sudah lusuh dan berdebu. Dengan hati bergetar, ia membuka lembar demi lembar, mencoba mencari jawaban. Saat matanya tertuju pada salah satu bagian kitab, entah mengapa ia tertegun. Di sana tertulis tentang datangnya seorang penolong terakhir, seorang nabi yang akan membawa ajaran kebenaran. Lontak membaca pelan, jantungnya semakin berdegup, dan ia akan berbicara bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang didengarnya. Kalimat itu menghantam batinnya. Ia teringat ucapan sosok berjubah putih dalam mimpinya. Tuhanmu hanya satu. Apakah mungkin, pikirnya, ini petunjuk tentang seorang nabi terakhir? Hari-hari berikutnya, Lontak mulai membaca lebih dalam. Setiap kali ia membuka Bibel, hatinya seperti diarahkan pada ayat-ayat tentang tauhid dan kebenaran Tuhan yang esa. Ia mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meski di sisi lain, ia juga takut. Takut akan apa kata keluarga dan masyarakat jika ia sampai mempertanyakan keyakinan warisan leluhurnya. Suatu sore, Lontak berjalan menuju gereja di ujung kampung. Ia ingin berbicara dengan pastor yang selama ini mengajarinya tentang iman Katolik. Setelah berdoa sebentar, ia duduk di depan altar dan menunggu. Pastor datang, tersenyum ramah seperti biasa. "Panglima muda, apa yang bisa saya bantu?" tanya pastor dengan lembut. Lontak menunduk. Suaranya pelan namun bergetar. "Pastor, apakah mungkin Tuhan mengutus nabi setelah Yesus?" Pertanyaan itu membuat pastor terdiam lama. Ia menatap Lontak dengan heran, seolah tak percaya apa yang didengarnya. "Dari mana kau mendengar hal itu?" tanyanya hati-hati. Lontak menjelaskan tentang mimpinya, tentang cahaya, dan tentang tulisan yang berbunyi La ilaha illallah. Pastor mendengarkan dengan wajah berubah-ubah, antara kaget, cemas, dan tidak setuju. "Lontak," ucapnya kemudian, "iblis pun bisa menampakkan diri dalam bentuk terang. Jangan tertipu. Tetaplah pada imanmu. Jangan mencari di luar itu." Namun, bukannya tenang, hati Lontak justru semakin gelisah. Ia merasa kata-kata pastor tidak menjawab pertanyaannya, malah menutup pintu pencarian yang sedang ia jalani. Malamnya, ia duduk di depan rumah sendirian. Angin hutan bertiup pelan membawa suara jangkrik. Ia menatap bintang-bintang, mencoba menenangkan pikirannya. Dalam hati kecilnya ia berbisik, "Jika mimpi itu benar datang dari Tuhan, tunjukkan aku jalan yang lurus." Seakan menjawab doanya, beberapa hari kemudian Lontak bertemu Ustaz Rahman, seorang pria tua yang sering lewat kampung untuk berdagang madu dan mengajar anak-anak muslim di pinggir sungai. Ustaz itu ramah dan sederhana, tak pernah memaksa siapapun untuk ikut ajarannya. Tapi entah kenapa, setiap kali Lontak berbicara dengannya, hatinya merasa damai. Suatu sore, ketika mereka berbincang di bawah pohon karet, Lontak memberanikan diri bertanya, "Ustaz, apa makna kalimat La ilaha illallah?" Ustaz Rahman tersenyum, menatap mata Lontak dengan lembut. "Kalimat itu artinya, tiada Tuhan selain Allah. Segala yang disembah selain Dia hanyalah ciptaan. Hanya Dia satu-satunya yang layak disembah." Lontak terdiam lama.
Ia merasa seolah hatinya disiram air sejuk. Kalimat itu begitu sederhana, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam diam, air matanya menetes perlahan. "Aku pernah melihat kalimat itu dalam mimpiku," katanya lirih. Ustaz Rahman menatapnya penuh haru. "Kalau begitu, mungkin Allah sedang memanggilmu," ujarnya lembut. Kata-kata itu menggema dalam batin Lontak. Seolah seluruh perjalanan batinnya, mimpi-mimpinya, dan pencariannya bermuara pada satu titik. Allah sedang memanggilnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Lontak menengadahkan tangan dan berdoa bukan dengan cara yang diajarkan di gereja, tapi dengan kata-katanya sendiri. "Ya Tuhan, jika Engkau benar satu-satunya Tuhan yang layak disembah, bimbinglah aku. Aku hanya ingin mengenal-Mu." Angin berhembus pelan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hati Lontak terasa tenang. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia yakin jalan yang sedang ia tempuh adalah jalan menuju cahaya yang sesungguhnya. Sejak pertemuannya dengan Ustaz Rahman, hati Lontak semakin mantap untuk mengenal Islam lebih dalam. Ia mulai sering datang ke rumah kecil Ustaz itu yang terletak di pinggir hutan. Di sana, Lontak belajar tentang makna syahadat, salat, dan kisah para nabi. Semua dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, tapi menyentuh nuraninya. Setiap kali mendengar tentang Nabi Muhammad, hatinya bergetar. Ada sesuatu yang membuatnya kagum, kesabaran Nabi menghadapi cercaan, keteguhannya mempertahankan tauhid, dan kasih sayangnya kepada sesama manusia. "Inikah kebenaran yang selama ini aku cari?" batinnya berbisik. Namun Lontak tahu, keyakinan barunya ini tidak bisa ia tunjukkan sembarangan. Di kampungnya, Islam masih dianggap agama orang luar. Masyarakat Dayak Katolik sangat menjaga tradisi. Pergantian keyakinan bisa dianggap pengkhianatan, bahkan aib. Karena itu, Lontak menyimpan semuanya rapat-rapat. Suatu sore, ibunya, Mama Lira, memanggilnya ke ruang tengah. Wajah sang ibu tampak serius. "Lontak," katanya dengan nada lembut tapi tegas. "Aku dengar dari orang-orang, kau sering bertemu dengan orang Islam di tepi sungai. Itu benar?" Lontak terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Ia tak ingin berbohong, tapi juga belum siap membuat ibunya sedih. "Iya, Ma," jawabnya akhirnya. "Aku hanya belajar tentang ajaran mereka. Aku ingin tahu saja." Wajah Mama Lira seketika berubah. Matanya berkaca-kaca. "Lontak, apa kau mulai ragu pada imanmu sendiri?" Lontak menunduk. Ia ingin berkata bahwa hatinya sedang mencari kebenaran, tapi lidahnya keluh. "Aku hanya ingin mengenal Tuhan lebih dekat," jawabnya pelan. Mama Lira menangis. "Kau tahu ayahmu meninggal dengan salib di dada. Kami membesarkanmu dengan iman Katolik. Jangan kau lukai arwahnya dengan berpaling dari gereja." Air mata Lontak jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mencium tangan ibunya. "Aku tidak bermaksud melukai siapapun, Ma. Aku hanya mengikuti suara hatiku." Hari-hari berikutnya menjadi penuh tekanan. Beberapa tetua kampung mulai menatap Lontak dengan curiga. Mereka mendengar kabar bahwa sang panglima muda sering bergaul dengan muslim dari kampung sebelah. Bahkan, salah satu temannya memperingatkan, "Kalau kau benar-benar berpindah keyakinan, Ada tidak akan menerimamu lagi." Tapi semakin banyak orang menentang, semakin kuat keyakinan Lontak. Ia merasa hatinya telah menemukan cahaya yang selama ini dicari. Ia mulai diam-diam berlatih salat di malam hari, meniru gerakan yang diajarkan oleh Ustaz Rahman. Di tengah heningnya malam hutan, ia bersujud untuk pertama kali. Ketika keningnya menyentuh tanah, ia merasakan sesuatu yang luar biasa, rasa damai yang tak pernah ia temukan sebelumnya. "Ya Allah," bisiknya, air mata menetes. "Jika ini jalanmu, kuatkan aku." Namun ujian sejati baru datang beberapa minggu kemudian. Suatu pagi, kepala adat memanggilnya ke balai kampung. Semua tetua telah berkumpul. Suasana hening, hanya terdengar bunyi angin menerpa atap rumbia. "Lontak,
kata kepala adat dengan nada berat. Kami mendengar kau belajar agama lain. Apa benar? Lontak menatap mereka satu persatu. Semua mata tertuju padanya. Ia tahu, apapun yang ia katakan hari ini akan mengubah hidupnya. Benar, aku belajar Islam, jawabnya tegas. Karena aku merasa di sana aku menemukan Tuhan yang esa. Terdengar bisik-bisik di antara para tetua. Beberapa wajah tampak marah. Salah satu di antara mereka berdiri dan membentak. Kau pengkhianat darah. Kau panglima adat, tapi malah meninggalkan kepercayaan leluhur. Lontak berdiri tegak. Suaranya bergetar tapi mantap. Aku tidak menghina leluhur. Aku hanya mencari kebenaran. Leluhur kita mengajarkan untuk menghormati yang benar, bukan membenci yang berbeda. Namun kata-katanya tidak diterima. Dalam keputusan singkat, kepala adat memerintahkan agar Lontak dikeluarkan dari jabatan Panglima Muda. Ia tak lagi boleh memimpin upacara adat atau berbicara dalam pertemuan kampung. Bahkan, sebagian warga menolak menyapanya di jalan. Saat kembali ke rumah, ibunya menangis lagi. Kau lihat apa akibatnya? Nak, kau kehilangan segalanya. Lontak hanya tersenyum lemah. Tidak, Ma. Aku justru menemukan sesuatu yang lebih besar dari segalanya. Ketenangan. Malam itu, Lontak berkemas. Ia tahu waktunya untuk pergi sudah tiba. Sebelum fajar, ia berpamitan pada ibunya. Ia mencium tangan dan memeluk erat wanita yang telah melahirkannya. Ma, maafkan aku. Aku harus pergi sementara. Aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Aku janji, aku akan kembali dengan hati yang bersih. Air mata Mama Lira mengalir deras. Kau selalu anakku, Lontak. Tapi doaku, semoga Tuhan menunjukkan jalan yang benar untukmu. Dengan langkah berat, Lontak meninggalkan rumahnya, berjalan menembus kabut pagi menuju kampung seberang, kampung Muslim tempat Ustaz Rahman tinggal. Sepanjang perjalanan, ia merasakan perih di dada, tapi juga kedamaian di hati. Ia sadar, iman sejati tidak datang tanpa pengorbanan. Sesampainya di rumah Ustaz, Lontak disambut dengan senyum hangat. Ujianmu baru dimulai, anakku, kata Ustaz Rahman lembut. Tapi ingat, setiap langkah menuju kebenaran selalu dibayar dengan kesabaran. Lontak menunduk. Aku siap, Ustaz. Aku sudah kehilangan segalanya di dunia, tapi aku tak ingin kehilangan Tuhanku. Ustaz Rahman menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kalimatmu itu sudah cukup untuk menunjukkan keimananmu. Tapi sebelum kau bersyahadat, kau harus benar-benar yakin bahwa tak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Lontak mengangguk. Aku yakin, dari lubuk hatiku yang paling dalam. Malam itu, di bawah langit berbintang dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan, Lontak duduk bersila di hadapan Ustaz Rahman. Dengan air mata mengalir, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara bergetar tapi mantap. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, Lontak menangis sejadi-jadinya. Ia merasakan beban berat yang selama ini menekan dadanya terangkat. Jiwanya terasa ringan, seolah lahir kembali. Ustaz Rahman menepuk bahunya lembut. Mulai malam ini, engkau bukan lagi hanya Panglima Dayak, tapi juga hamba Allah yang baru dilahirkan dalam iman. Lontak menatap langit. Bulan bersinar lembut di atas hutan Kalimantan. Dalam hati ia berbisik, inilah awal dari hidupku yang sebenarnya. Hari-hari pertama setelah bersyahadat menjadi masa paling berat sekaligus paling indah dalam hidup Lontak. Ia kini hidup sederhana di rumah kecil Ustaz Rahman, jauh dari segala kenyamanan yang dulu dimilikinya sebagai Panglima Muda Dayak. Tak ada kehormatan, tak ada sanjungan. Tapi di setiap sujudnya, ia menemukan sesuatu yang tak bisa ditukar oleh apapun di dunia. Kedamaian yang sejati. Setiap subuh, Lontak selalu terbangun sebelum azan. Ia membantu menimba air, menyiapkan tikar untuk salat berjamaah di surau bambu kecil di tepi sungai.
Suara azan dari mulut Ustaz Rahman menggema lembut menembus kabut pagi, memantul ke pepohonan dan aliran sungai. Setiap kali mendengarnya, dada Lontak bergetar haru. Ia teringat masa lalu, saat lonceng gereja yang dulu membuatnya tentram kini berganti dengan panggilan yang jauh lebih menenangkan. Setelah salat, ia duduk mendengarkan bacaan Al-Quran. Ia belum bisa membaca huruf Arab, tapi setiap ayat yang didengarnya seolah menyentuh bagian terdalam jiwanya. Suatu pagi, ia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Ustaz, mengapa setiap kali aku dengar ayat-ayat itu, dadaku terasa bergetar, seakan aku mengenalnya, padahal aku tak mengerti artinya?" Ustaz Rahman tersenyum bijak. Itulah mukjizat Al-Quran. Nah, ia bukan hanya untuk dibaca oleh lidah, tapi juga dirasakan oleh hati. Jika hatimu bersih dan tulus mencari kebenaran, Allah akan membuatmu memahami maknanya tanpa kata. Sejak hari itu, Lontak semakin rajin belajar. Ia mulai menulis huruf Arab di atas daun pisang kering, menyalin kata demi kata dengan tekun. Tangannya kasar karena terbiasa memegang parang, tapi kini ia menggenggam pena dengan penuh kelembutan, seperti seorang murid kecil yang baru mengenal dunia baru. Suatu siang, setelah belajar di bawah pohon kelapa, ia menatap sungai yang mengalir tenang. Airnya berkilau terkena sinar matahari. Ia merenung panjang. "Dulu aku merasa gagah sebagai panglima karena bisa menaklukkan manusia," gumamnya. "Tapi ternyata yang paling sulit ditaklukkan adalah hatiku sendiri." Ustaz Rahman yang duduk di sampingnya tersenyum mendengar itu. "Dan kini kau sudah menaklukkannya. Nak, itulah kemenangan sejati seorang manusia." Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Lontak mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia membantu warga muslim di kampung sebelah menanam padi, memperbaiki surau, bahkan ikut mengajarkan anak-anak kecil bela diri agar mereka kuat menjaga diri. Warga mulai mengenalnya bukan sebagai panglima adat, tapi sebagai Lontak, saudara seiman yang rendah hati. Namun, dalam kesederhanaan itu, Lontak tetap menyimpan kerinduan besar, kerinduan kepada ibunya. Sudah berbulan-bulan ia tak pulang ke kampung. Ia sering memandangi jalan setapak menuju rumahnya dengan mata basah. Setiap malam, ia berdoa agar ibunya diberi ketenangan dan suatu hari bisa menerima keputusannya. Suatu malam yang hening, setelah salat Isya, Lontak duduk di serambi surau memandangi langit. "Ustaz," katanya pelan, "aku ingin suatu hari ibuku mengucapkan syahadat juga. Aku ingin ia merasakan kedamaian yang aku rasakan." Ustaz Rahman menepuk bahunya. "Doakan saja, Nak. Jangan paksa siapapun. Hidayah itu urusan Allah. Tugasmu hanya menunjukkan kasih sayang dan akhlak yang baik." Lontak mengangguk. Sejak itu, setiap sujudnya selalu disertai doa untuk ibunya. Ia menangis dalam gelap, memohon agar Allah melembutkan hati sang ibu yang dulu begitu menyayanginya. Beberapa bulan kemudian, cobaan kembali datang. Salah satu warga kampung asalnya datang membawa kabar buruk. Ibunya jatuh sakit. Lontak tercekat mendengar itu. Tanpa pikir panjang, ia meminta izin pada Ustaz Rahman untuk pulang. "Pergilah, Nak," kata sang ustaz lembut. "Ibumu menunggumu, mungkin bukan hanya untuk melihatmu, tapi juga untuk mengenal cahaya yang kini ada dalam dirimu." Dengan hati berdebar, Lontak menempuh perjalanan panjang menyusuri jalan tanah yang dulu sering ia lalui. Saat tiba di rumah, udara terasa berat. Ia melihat ibunya terbaring lemah di tikar. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. "Ma," panggilnya lirih sambil berlutut. Mama Lira membuka mata pelan. Tatapan matanya sempat kosong, lalu berubah menjadi penuh haru. "Lontak, kau pulang juga, Nak." Suaranya bergetar. Lontak menggenggam tangan ibunya yang dingin. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. "Maafkan aku, Ma. Aku tak bermaksud meninggalkanmu. Aku hanya ingin jujur pada hatiku." Sang ibu menatapnya lama. "Aku dulu marah, sangat marah. Tapi setiap malam aku berdoa agar kau dilindungi. Aku tak tahu kepada siapa aku berdoa.
Tapi aku tahu Tuhanmu pasti mendengarkan." Ucapan itu membuat dada Lontak sesak. Ia mencium tangan ibunya berkali-kali. "Ma, Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang sama. Hanya caraku yang berbeda. Aku ingin ibu tahu, aku menemukan kedamaian yang selama ini kucari." Mama Lira tersenyum samar. "Aku melihatnya dari wajahmu. Nak, kau terlihat damai, lebih tenang dari sebelumnya." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Lontak dalam-dalam. "Ajari aku, bagaimana cara berdoa seperti dirimu." Lontak tertegun. Air matanya menetes deras. Dengan suara bergetar, ia mengajarkan ibunya cara mengucap syahadat. "Ucapkan pelan. Ma, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mama Lira mengulang perlahan. Suaranya nyaris tak terdengar. Setelah selesai, senyum lembut terukir di wajahnya. "Indah sekali, rasanya damai sekali, Nak." Dalam pelukan Lontak, ibunya menutup mata dengan tenang. Air mata jatuh di wajah keduanya. Bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan bahagia seorang anak dan ibu yang akhirnya disatukan oleh hidayah. Beberapa hari kemudian, setelah pemakaman sederhana di tepi hutan, Lontak berdiri di depan gundukan tanah itu. Ia memandang langit, lalu bersujud lama. Di antara desiran angin hutan, ia berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau telah menuntun kami berdua dengan cara yang paling indah." Sejak hari itu, Lontak tak lagi dikenal hanya sebagai panglima atau murid Ustaz Rahman. Ia menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang Dayak. Ia sering berkata kepada siapapun yang datang kepadanya, "Ketika aku kehilangan dunia, aku menemukan Tuhan. Dan saat aku bersujud, aku tahu di sanalah rumahku yang sebenarnya." Dalam keheningan hutan Kalimantan, gema sujud Lontak menjadi saksi perjalanan seorang manusia yang mencari, menemukan, dan akhirnya bersatu dengan cahaya iman yang abadi. Tahun-tahun berlalu setelah kepergian ibunya. Lontak kini telah menjadi sosok yang sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Wajahnya tetap tegas seperti seorang panglima, tapi sorot matanya lembut, penuh kedamaian. Di kampung Muslim tempat ia tinggal, ia sudah dikenal sebagai guru Lontak, seorang mualaf yang selalu rendah hati dan tak pernah lelah mengajarkan Islam kepada siapapun yang ingin belajar. Namun di balik ketenangan itu, hatinya masih sering teringat kampung asalnya. Ia tahu, sebagian besar warga masih memandang Islam dengan curiga. Sejak ia pindah agama, banyak yang menjadikannya bahan cerita. Bahkan ada yang menganggapnya telah dikutuk karena mengkhianati adat. Tapi Lontak tak menyimpan dendam sedikit pun. Ia justru berdoa agar kelak bisa kembali, bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk menebarkan cahaya yang dulu ia temukan. Suatu sore, setelah salat asar, Lontak dipanggil oleh Ustaz Rahman. Wajah sang ustaz tampak tenang, tapi matanya menyimpan makna dalam. "Lontak," katanya, "sudah saatnya kau kembali ke kampungmu." Lontak menatapnya ragu. "Kembali? Tapi, Ustaz, mereka masih membenciku. Aku takut kehadiranku justru melukai mereka lagi." Ustaz Rahman tersenyum. "Kau tidak akan datang untuk mengubah mereka dengan kata-kata. Nak, datanglah untuk menyembuhkan luka dengan perbuatan. Itulah dakwah yang paling kuat." Kata-kata itu menancap di hati Lontak. Malam itu ia salat lama, meminta petunjuk. Dan ketika air matanya jatuh di atas sajadah, hatinya mantap, ia akan kembali. Beberapa minggu kemudian, dengan pakaian sederhana dan senyum tenang, Lontak berjalan menembus hutan yang dulu menjadi saksi perjalanan hidupnya. Ia tidak lagi datang sebagai panglima adat, melainkan sebagai pembawa damai. Saat tiba di kampung, sebagian warga terkejut. Beberapa bahkan menutup pintu rumah. Tapi ada juga yang diam-diam menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mereka melihat Lontak yang berbeda, bukan sosok angkuh seperti dulu, melainkan seorang pria sederhana yang wajahnya bersinar ketulusan. Kepala adat yang dulu menyingkirkannya pun akhirnya memanggilnya. Di balai kampung yang penuh ukiran kayu,
pertemuan itu terjadi. Kau datang untuk apa? Lontak, tanya kepala adat dengan nada dingin. Lontak menunduk hormat. Saya tidak datang untuk berdebat, Bapak. Saya datang untuk membantu. Kampung kita butuh banyak hal. Air bersih, ladang yang terurus, dan pendidikan untuk anak-anak. Saya ingin membantu semampu saya. Kepala adat terdiam. Ia tidak menyangka Lontak yang dulu keras kini berbicara sehalus itu. Dan kau tak akan bicara soal agamamu? Tanyanya curiga. Lontak tersenyum. Tidak, Bapak. Saya datang bukan untuk mengajak, tapi untuk berbuat. Kata-kata itu mengubah suasana. Akhirnya, kepala adat mengizinkan Lontak tinggal sementara di pinggir kampung, di gubuk lama yang dulu pernah ia tinggali. Dari situlah awal perubahan dimulai. Hari-hari berikutnya, Lontak bekerja tanpa pamrih. Ia membantu warga memperbaiki saluran air, menanam padi, dan bahkan mengobati luka-luka ringan dengan ramuan herbal yang diajarkan Ustaz Rahman. Anak-anak mulai mendekatinya karena ia suka bercerita tentang alam, tentang keberanian, dan tentang cinta kasih tanpa membedakan agama. Pelan-pelan, tembok kebencian mulai retak. Warga yang dulu membencinya kini mulai menghormatinya. Mereka melihat sendiri bagaimana Lontak tak pernah marah meski sering dihina. Bagaimana ia selalu tersenyum ketika disindir soal keyakinannya. Suatu hari, seorang pemuda kampung bernama Benny datang mendekatinya. "Guru, aku ingin belajar tentang Tuhanmu," katanya pelan. Lontak menatapnya dengan senyum tulus. "Kau tidak perlu memanggilku guru, Nak. Aku juga masih belajar. Tapi jika kau ingin mengenal Tuhan yang esa, kita bisa mulai dari hati yang bersih." Sejak saat itu, beberapa pemuda kampung mulai diam-diam datang belajar kepadanya. Mereka tidak selalu bicara soal agama, tapi lebih banyak tentang nilai-nilai kemanusiaan dan ketulusan. Lontak selalu mengajarkan bahwa agama bukan untuk membenci, tapi untuk mencintai lebih dalam. Lontak juga membangun sebuah pondok kecil di pinggir sungai, yang difungsikan sebagai tempat belajar anak-anak membaca, berhitung, dan menulis. Ia menamai pondok itu Rumah Cahaya. Setiap sore, suara tawa anak-anak terdengar dari sana, mengisi udara kampung yang dulu dipenuhi ketegangan. Kabar tentang perubahan itu akhirnya sampai ke telinga kepala adat. Suatu sore, ia datang diam-diam ke pondok. Dari jauh, ia melihat anak-anak belajar dengan gembira, sementara Lontak duduk di tengah, mengajarkan mereka tentang kebersamaan. Ketika semua murid pulang, kepala adat menghampirinya. "Lontak," katanya, "aku melihat perubahan besar di kampung ini. Aku tak tahu apakah ini karena agamamu atau karena hatimu. Tapi satu hal yang aku tahu, kau membawa kedamaian yang dulu tak pernah ada di sini." Lontak menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya tidak membawa apa-apa, Bapak. Saya hanya berusaha meneladani Nabi saya, yang mengajarkan untuk membalas kebencian dengan kasih, dan dendam dengan doa." Kepala adat menunduk lama. "Mungkin selama ini kami salah menilaimu." Ia kemudian menepuk bahu Lontak dengan lembut. "Terima kasih sudah pulang, Nak." Sejak hari itu, kehidupan kampung berubah. Tidak lagi ada batas yang tegas antara mereka yang Katolik dan yang Muslim. Mereka hidup berdampingan, saling membantu, dan saling menghormati. Ketika hari besar agama datang, mereka saling mengunjungi tanpa rasa curiga. Dalam diam, Lontak tersenyum setiap kali melihat anak-anak dari dua keyakinan bermain bersama di halaman surau. Hatinya berbisik, inilah Islam yang sejati, bukan sekadar ucapan di bibir, tapi cahaya dalam perbuatan. Beberapa tahun kemudian, Rumah Cahaya yang ia dirikan berkembang menjadi pusat pendidikan sederhana untuk anak-anak dari berbagai latar belakang. Banyak dari mereka tumbuh menjadi generasi yang lebih terbuka dan penuh kasih. Suatu malam, saat duduk di tepi sungai sambil menatap bintang-bintang, Lontak menengadahkan tangan dan berdoa. "Ya Allah, Engkau telah mengubah kebencian menjadi cinta, dan kegelapan menjadi cahaya. Jika ini akhir tugasku, maka aku bersyukur telah Kau jadikan jalanmu sebagai rumahku." Angin malam berhembus lembut,
seolah menjawab doanya. Lontak tersenyum dalam damai. Ia tahu, dakwah bukan hanya di mimbar dan kitab, tapi juga di hati yang sabar. Dan kini, di tanah kelahirannya sendiri, ia telah menjadi bukti hidup bahwa cahaya iman mampu mengubah kebencian menjadi persaudaraan. Tahun-tahun terus berjalan, dan usia Lontak kini telah senja. Rambutnya memutih, kulitnya mulai keriput, tapi sorot matanya tetap teduh seperti dulu. Mata seorang yang pernah berjalan di antara dua dunia, kegelapan dan cahaya. Ia kini lebih sering duduk di beranda rumah cahaya, pondok sederhana yang sudah berkembang menjadi sekolah kecil. Dari sana, ia mengamati anak-anak Dayak bermain dan belajar, tertawa tanpa sekat agama atau suku. Setiap kali mendengar tawa mereka, hatinya bergetar. Ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Ia pernah dibenci, diusir, dan dianggap gila karena meninggalkan adat lama. Tapi kini, kampungnya hidup damai. Orang-orang saling menghormati, gotong royong kembali hidup, dan perbedaan tidak lagi menjadi alasan untuk saling menyakiti. Suatu sore, Lontak kedatangan seorang tamu dari jauh. Seorang pemuda berwajah tegas tapi lembut suaranya, mengenakan pakaian sederhana. "Assalamualaikum, Guru," ucapnya hormat. Lontak menatap heran, lalu tersenyum. "Waalaikumsalam. Siapa namamu?" "Nak, saya Rian." "Guru, saya datang dari kota. Saya mendengar tentang kampung ini, kampung yang berubah karena perjuangan seorang mualaf Dayak. Saya ingin belajar dari guru, bagaimana berdakwah tanpa membuat orang takut." Lontak menatapnya lama, kemudian tertawa kecil. "Dakwah bukan soal banyak bicara, Nak. Kadang, satu tindakan kecil jauh lebih kuat dari 1000 ceramah." Sejak hari itu, Rian tinggal di rumah cahaya. Ia membantu mengajar anak-anak, memperbaiki atap yang bocor, dan menemani Lontak menanam sayur di belakang pondok. Perlahan, ia belajar bahwa dakwah bukan hanya berbicara tentang ayat, tapi juga tentang menjadi teladan. "Dulu," kata Lontak suatu malam sambil menatap langit, "aku kira Islam hanya tentang ibadah dan doa. Tapi ternyata, Islam juga tentang kasih dan kerja nyata. Ketika kau memberi makan orang lapar, menghibur orang sedih, atau memaafkan yang membencimu, disitulah dakwah paling indah." Rian mencatat setiap kalimatnya. Ia merasa sedang belajar bukan dari seorang ustaz, tapi dari sebuah perjalanan hidup. Beberapa bulan kemudian, Lontak mulai jatuh sakit. Badannya lemah, tapi senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Warga bergantian datang menjenguk. Ada yang membawa makanan, ada yang hanya duduk menemani. Bahkan kepala adat yang dulu menentangnya kini sering datang membawa air kelapa muda sambil berkata, "Jangan pergi dulu, Lontak. Kami masih butuh kau di sini." Namun Lontak tahu, waktunya tidak lama lagi. Ia sudah mempersiapkan diri, bukan dengan ketakutan, tapi dengan rasa syukur yang dalam. Suatu malam yang tenang, ia memanggil Rian dan beberapa murid kecilnya ke sisi ranjang. Nafasnya pelan, tapi suaranya masih tegas. "Anak-anakku, dengarkan baik-baik. Jangan pernah menyebarkan agama dengan marah. Sebarkanlah dengan cinta. Karena marah membuat orang takut, tapi cinta membuat orang datang." Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah muda di depannya. "Ingat, perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan. Itu untuk disyukuri. Allah menciptakan kita berbeda agar kita bisa saling belajar, bukan saling membenci." Air mata Rian menetes. Ia menggenggam tangan Lontak. "Guru, jangan bicara seperti itu. Kami masih butuh bimbinganmu." Lontak tersenyum. "Kau tidak butuh aku, Nak. Kau butuh keyakinan bahwa Allah akan selalu membimbingmu, meski tanpa aku." Beberapa hari kemudian, Lontak menghembuskan napas terakhir di subuh yang damai. Warga kampung berkumpul, tak peduli agama mereka. Ada yang mengaji, ada yang berdoa dalam diam dengan cara masing-masing. Tidak ada lagi batas, hanya rasa kehilangan yang sama. Pemakamannya menjadi momen paling mengharukan dalam sejarah kampung itu.
Kepala adat yang sudah tua ikut menurunkan jenazah Lontak ke liang lahat. Matanya basah oleh air mata. Ia berbisik pelan, "Kau tidak hanya mengajarkan Islam, Lontak. Kau mengajarkan kami tentang cinta dan persaudaraan." Hari-hari setelah kepergian Lontak, rumah Cahaya tetap berdiri kokoh. Rian kini menjadi penerusnya. Ia menjaga ajaran Lontak dengan sepenuh hati. Ia melanjutkan kegiatan belajar anak-anak, memperluas kebun, dan mendirikan ruang baca kecil dengan papan kayu bertuliskan, "Warisan Guru Lontak." Cahaya tidak pernah padam. Anak-anak dari berbagai kampung datang belajar ke sana. Mereka diajarkan bukan hanya membaca dan menulis, tapi juga menghargai sesama. Setiap tahun, di hari wafatnya Lontak, warga berkumpul di halaman pondok. Mereka menyalakan pelita, berdoa bersama, dan menceritakan kembali kisah tentang lelaki yang pernah membawa Cahaya ke tanah Dayak. Salah satu kisah yang paling sering disebut adalah tentang malam hujan bertahun-tahun lalu, saat Lontak berdiri di depan balai adat dengan tubuh gemetar namun suara mantap mengatakan, "Aku memilih Islam, tapi aku tidak meninggalkan cintaku pada tanah ini." Kalimat itu kini diukir di dinding rumah Cahaya, menjadi pengingat bahwa iman sejati tak pernah memisahkan seseorang dari kemanusiaannya. Lama-kelamaan, kampung itu menjadi terkenal. Banyak pendakwah dari luar datang belajar cara dakwah yang damai di sana. Mereka tidak membawa pengeras suara, melainkan membawa hati yang tulus. Semua itu karena teladan Lontak, seorang mualaf Dayak yang pernah dianggap pengkhianat, tapi akhirnya menjadi pahlawan perdamaian. Di antara para muridnya, Rian adalah yang paling tekun menjaga pesan itu. Setiap kali ada yang bertanya apa rahasia keberhasilan Lontak, ia selalu menjawab sederhana, "Karena guru tidak pernah berdakwah untuk menang. Ia berdakwah untuk menyembuhkan." Bertahun-tahun kemudian, saat Rian sendiri sudah menua, ia menulis sebuah buku berjudul Cahaya dari Hutan Borneo, kisah nyata tentang perjalanan Lontak. Buku itu menyebar ke berbagai daerah, menjadi inspirasi banyak orang bahwa keimanan sejati tidak diukur dari banyaknya pengikut, melainkan dari ketulusan hati dalam berbuat baik. Di akhir bukunya, Rian menuliskan pesan yang dulu ia dengar langsung dari mulut Lontak sebelum wafat. "Jika suatu hari engkau merasa sendirian di jalan kebaikan, jangan takut. Cahaya tidak butuh ramai untuk tetap bersinar. Ia cukup menjadi terang bagi satu hati, lalu hati itu akan menerangi yang lain." Kini, di bawah langit Borneo yang biru, rumah Cahaya masih berdiri. Anak-anak terus belajar di sana. Tawa mereka menggema setiap pagi. Dan meski jasad Lontak telah lama tiada, ajarannya tetap hidup, menjadi bukti bahwa cinta dan keimanan yang tulus mampu mengubah dunia, satu hati demi satu hati. Warisan Lontak bukan harta, bukan gelar, tapi kedamaian yang ia tinggalkan. Dan di sanalah, di tanah kelahirannya sendiri, cahaya itu akan terus menyala selamanya.